Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kenikmatan yang lebih banyak, lebih berkah di dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati, di penghujung Ramadan. Ramadan tinggal 2 atau 3 hari, ya. Maka ada amal-amal yang lain yang terkait dengan akhir Ramadan, terutama adalah untuk zakat fitrah. Maka supaya kita tidak keliru dalam berzakat, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang zakat, infak dan sedekah, mulai dari pengertiannya dan cara-cara menghitungnya. Sebagian dari manusia itu ada yang dilimpahkan hartanya menjadi harta yang banyak. Allah berfirman, "Wallahu yaqdiru wa yasa'u wa yaqdir." Dan Allah itu zat yang mampu untuk meluaskan rezeki bagi yang dikehendaki dan menyempitkan bagi yang dikehendaki. Dan kemudian bagi yang diluaskan rezekinya, ya, maka Allah berikan syariat untuk zakat, infak atau sedekah, ya. Nah, terus kemudian apa pengertian zakat, infak dan sedekah itu, ya? Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Man atallahu malan." Barang siapa yang telah berikan kepadanya harta yang banyak, walam anti zakatahu, dan mereka enggan untuk memberikan zakatnya, sudah kaya raya tapi kena penyakit pelit asma, ya, maka kemudian mutilalahu malahu yaumul qiyamah sujahan, maka hartanya itu bisa akan diubah oleh Allah menjadi seekor naga, ya, seekor ular yang besar yang bertaring, ya. Kemudian ular itu akan menggigit, ya. Atau ketika dia ditanya, "Siapakah kamu?" "Saya kota kamu juga ke utara," ya. "Saya katakan kamu juga ke selatan." Maka dia menjawab, "Aku adalah hartamu yang kau kumpul-kumpul ketika hidup di dunia." Makanya Bapak Ibu, bagi kita-kita yang diberi kelonggaran rezeki, monggo pentingnya kita sadar untuk berzakat.
Lah zakat itu apa? Secara bahasa zakat artinya yang pertama adalah tumbuh. Maksudnya dengan zakat itu insya Allah harta kita akan semakin bertambah bagaikan tumbuhan yang dikasih pupuk, ya. Kalau dikasih pupuk kemudian tumbuhnya akan semakin berkembang. Yang kedua, zakat dimakna bersih. Jadi dengan zakat itu kita akan bisa membersihkan harta-harta kita. Kemudian secara istilah, zakat adalah bagian harta tertentu yang bersifat tentu untuk diberikan pada golongan tertentu. Jadi nanti untuk zakat ini memang yang lebih spesifik dibanding infak dan sedekah. Jadi zakat nanti kalau untuk zakat mal itu ada namanya aturan atau batasan yang disebut namanya nisab. Kemudian tentang infak, ya, di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 134 Allah berfirman bahwa sifatnya orang beriman adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang beriman orang yang dia selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang, ya, pas panen, pas dodole lari, pas tanggal gajian, wad-dharra, dan juga dalam keadaan sempit, ya, pas boten panen, pas dodole ora payu, pas tanggal tua pakai tanggal 35, ya, tetap dalam keadaan infak, ya. Sehingga kalau infak itu dilakukan dalam keadaan apapun, sarok bandorok tetap infak. Zakat enggak, ya. Seandainya ada orang, ya, tahun ini dia menjadi orang yang kaya, konglomerat, ya. Kemudian tahun depan baru jadi konglomerat, ya kan? Ketika merah dia tidak perlu zakat. Jadi kalau infak bisa dia dalam keadaan apapun, sehingga infak didefinisikan sebagai mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diperintahkan Islam, ya, entah untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk bangun dan sebagainya, ya. Infak tidak mengenal nisab atau batasan. Infak lebih luas dibanding dengan zakat, ya. Infak 1000 boleh, 1 juta silakan, 1 miliar nek duwe monggo, ya. Terus kemudian yang lebih luas lagi namanya adalah sedekah, ya. Secara umum Nabi bersabda bahwa ketika Nabi itu tersenyum kepada orang lain, atau Nabi berkata bahwa tabaka biwasiaka laka sedekah, ya. Jika kamu itu bertemu dengan saudara kemudian kamu bermuka dengan muka yang berseri, maka itu sebagai suatu sedekah. Wal amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, dan kamu juga memerintahkan untuk amar dan juga sedekah. Jadi nanti semua perkara atau perbuatan atau harta yang bisa memberikan manfaat itu dikatakan sebagai suatu sedekah, sehingga sedekah bisa diartikan sebagai apa saja yang memiliki aktivitas yang dapat memberikan suatu kenikmatan, ya. Diparingi harta benda termasuk sedekah, nah, diparingi donga wis sedekah, direwangi kewane wis sedekah, berbuka manis juga sedekah. Jadi sedekah ini lebih luas dibanding dengan yang namanya infak dan zakat. Jadi kalau kita ibaratkan, seandainya sedekah itu suatu negara, maka itu adalah suatu provinsi,
ya, lebih kecil. Kemudian ada suatu kabupaten. Jadi zakat itu paling spesifik, terus infak, kemudian sedekah, dan ada satu lagi namanya wakaf. Jadi kalau wakaf itu benda atau harta tetap yang diserahkan untuk kepentingan Islam. Ya. Kemudian macam-macam zakat ada dua. Ya. Yang pertama zakat jiwa atau zakat fitrah. Zakat ini wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan atau sebelum perayaan sholat Idul Fitri. Ya. Ini kemarin dari panitia atau dari masjid sudah mengumumkan bahwa kita sudah siap untuk menerima cadangan zakat fitrah, ya. Sedangkan yang adalah zakat mal, ya. Zakat karena punya mal, harta yang ada masalah tertentu dan wajib tentu pula untuk dikeluarkan zakatnya. Ini kita contohkan, seandainya kambing atau wedus, bahwa nisabnya adalah 40 ekor. Jadi kalau panjenengan punya kambing sejumlah 30 ekor belum kena zakat, ya. Tapi kalau ada 80 ekor tadi kena zakatnya 2. Jadi zakat itu nanti kalau maunya sudah mendapat pada nisab baru berzakat. Terus kemudian kita lanjutkan zakat fitrah, ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Farondo Rasulullah SAW zakat fitri. Nabi memperdukan, mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Lah fungsinya apa? Fungsinya tuhrotan lisoimi, sebagai penghapus bagi orang-orang yang puasa, minal lagwi warofati, dari perkara lalu atau perkara yang lalu. Poso enak mungkura kate turu, gitu. Sekat, karambol, namanya kan perbuatan yang lalu. Warofati dan perbuatan bisa sampaikan saja. Yang namanya setan itu ya godanya pinter, gitu. PKE poso tanguk dan masjidnya pinggir dalan, saya lewat wong maneka warna, gitu. Kayak poso ini kok ngelatih barang seorang, gitu. Laparan dipersan, itu namanya juga dosa. Lah dosa itu bisa dihapus dengan adanya zakat fitrah. Watok matan lil masakin, dan diperuntukkan untuk orang-orang miskin saja, bukan untuk amer, bukan untuk yang lainnya. Waman ada qabla sholati ayat zakun maqbulatun mana, barang siapa yang dia menunaikan zakatnya itu sebelum sholat Idul Fitri, maka itu namanya zakat yang diterima. Makanya nanti Bapak Ibu utuhnya kepada panitia jangan sampai teledor, ya. Dari keluarga atau dari masyarakat sudah diberikan pada sebelum Idul Fitri, tapi karena sibuknya panitia, ngurusin mana kemudian pada setelah itu namanya tidak amanah. Jadi harus diberikan kepada mustahilnya sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena itu tujuannya adalah untuk menyenangkan di hari fitri, ya. Jadi orang itu belum berangkat, masak dulu, boleh. Nah, kemudian nanti kalau sudah mau makan, tinggalkan makan dulu atau minum dulu sebelum pergi ke sholat Idul Fitri, untuk membedakan bahwa hari itu sudah tidak puasa. Bahwa nanti pada sholati, kemudian kalau dia menunaikannya setelah sholat, ya, kemudian lupa, kemudian sampai jalan lupa, berarti nyamuman, kemudian diberikan pada, maka itu namanya sodako. Sodako bermakna lebih. Jadi monggo Bapak Ibu untuk bisa mencermati
jangan sampai terlambat dalam mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian lah berapa besarannya, untuk siapa? Nabi berkata, zakat arti so'an min tamrin. Nabi memberikan fardu atau kewajiban untuk zakat satu sok. Kalau kita begini nih ya, ini dari sini ke sini. Nah, itu kan begini nih, ya. Itu namanya satu sok. Nah, kalau sekian ini namanya satu mud, ya. Kalau di kurs itu satu sok itu kurang lebih 3 mud, ya. Terus sekarang ada banyak yang berbeda versi. Dulu katakan 3 liter atau 2,5, kemudian sekarang ada yang berversi yang bukan 2,5 tapi 2,7, gitu. Sekarang kalau kita kembalikan yang namanya sok begini kan, saya dengan Pak Ano mungkin ya beda soknya, gitu. Nah makanya kalau bisa kita nggak usah dimasalahkan sok kita dengan soknya orang Arab, ya beda bukan itu begitu, gitu. Soalnya kalau kita orang Indonesia malah ya pakai soknya Indonesia, gitu. Karena kita kan juga jadinya bukan pakai kurma tapi pakai apa? Pakai beras, gitu. Makanya kita soknya sok kita orang-orang di sini, ya. Nah, kemudian seandainya 2,5 ya saya kira mencoba, tetapi kalau mau dilebihkan ya silakan. Makanya bisa satu sok itu memang tidak mesti 2,5 kilo, ya. Kalau dulu ya di tanah kita di Jatuh ada namanya beruk, atau enggak beruk? Nopo beruk? Bukan beruk anak monyet, ya. Di proses sebelum kita mengenal itu ada namanya beruk pakai tempurung kelapa. Ya ini kelopone hijau, dan kelopone kelopone itu kelompok kita ya nanti beruknya ya kecil, ya. Memang pada itu alat ukur belum sesempurna sekarang, ya. Makanya kita sebenarnya harus saling membunuh, ya. Kemudian min tamrin ausain min sairin, ya. Kalau orang Arab sana makanan pokoknya adalah kurma atau gandum. Kita makan adalah apa? Beras, ya. Ala abdin wa khalid, untuk semua orang, baik itu yang merdeka atau sebagai budak. Jadi seandainya ada pada zaman dulu seseorang yang dia punya istri 1, anaknya 3, ya, budaknya 2, ya, maka yang dibayar tidak cuma yang merdeka, dirinya, istrinya, anaknya 3, 5, tambah budaknya berapa? 2, jadi 7, ya, 7 sok, ya. Namanya semua harus dibayarkan. Walaupun baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Walaupun baik itu yang kecil maupun yang besar, ya. Kemudian nanti ada yang lebih detail lagi. Lah kalau punya anak lahirnya bermahrib dari terakhir kira-kira zakat atau tidak, ya. Dan demikian karena dia lahir setelah mahrib maka nggak perlu berzakat. Tetapi kalau lahirnya sebelum mahrib biasa maka perlu zakat. Jadi harus dicermati siapa yang harus dizakati, ya. Kemudian wa'awna biha anfa'atul qabla kulli sholat. Kemudian itu ditunaikan sebelum kita keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri, ya. Jadi Bapak Ibu ada masalah dan ada satu fikih keluarga ini keluarga yang kaya, anaknya 3. Keluarga yang miskin anaknya 5, kira-kira jadinya banyak mana Bapak Ibu? Dalam fitrahnya. Keluarga anaknya 3 berarti Bapak Ibu anak 3 berarti berapa? 5 kali 2,5 berarti 17,5, 12,5. Keluarga B ini keluarga miskin, ada anaknya 5, gitu. Maka saja berapa? 17,5. Terus gimana? Maka punya suatu mekanisme. Prinsipnya adalah untuk bisa menunaikan semuanya. Kalau bisa yang kaya dulu zakat pada yang miskin, dan yang kan dapat beras. Nah, karena itu dapat, kemudian dia datang kepada yang lainnya.
ya, supaya semuanya bisa mendapatkan. Kalau nggak begitu, oke, beras kita bisa beras harga itu lah, mau beras 18, oke, 18 ping 2,5 pinten Pak? Tanggung 5, 45 ya, tak 45. Pokoknya tanggung 5 dan anak 5 pakai mau eloro ya, berarti itu ping tanggung 5 ya mumet, gitu. Makanya harusnya kita juga untuk saling menolong, ya. Yang kaya itu ya kepada yang miskin, kemudian sangat kepada yang sehingga supaya semuanya bisa menunaikan kewajibannya. Ini nanti makanya pada panitia rumah Pak Ustadz Masono dibuat mekanisme ini lebih dekat tapi lebih rumit ya. Dilihat kira-kira jamaah kita yang kira-kira nggak mampu zakat siapa di zakat bisa, benar ini siapa bisa berzakat, ya jangan kemudian disamaratakan betul nih baru maghrib baik, nah, kemudian dia yang maksudnya miskin, ya, kemudian harus zakat kapan? Ya kalau bisa lagi mau saja supaya bisa semuanya. Yang miskin itu kemudian dikasih zakat dulu, ya, dari orang-orang yang kaya tadi. Kemudian dia bisa berzakat, ya. Kemudian kita lanjutkan. Terus kemudian zakat bukan zakat mal, mentos itu nih. Zakat mal bukan zakat mal. Zakat mal itu gumantung selera, ya. Zakat mal adalah zakat untuk harta. Jadi dikenakan kepada siapapun yang mempunyai harta tertentu, ya, dengan objek yang pertama tentang emas dan perak, ya. Emas dan itu ada dua pendapat. Yang pertama, emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan dan digunakan sebagai simpanan atau investasi. Saudara mengatakan kalau sebagai perhiasan itu zakatnya sekali ketika membeli berapapun yang dibeli. Panjang ibu beli emas gelang umumnya 10 gram langsung dizakati, ya. Nggak perlu menunggu yang namanya nisab. Tetapi kalau kalian beli batangan, bukan batangan kayu, batangan apa? Emas, ya. Beli batang emas 1 kilo. Nah, 1 kilo berarti berapa gram? 1000 gram. Nah, misalnya adalah 85 gram itu langsung dizakati. Tapi kalau belinya cuma yang kecil, ya, kan ada yang mungkin 5 graman atau setengah graman, ya, artinya cuma 20 gram itu tidak atau belum zakat. Jadi untuk emas ada dua hal. Kalau digunakan sebagai perhiasan langsung dizakati ketika beli, dan orang tidak perlu untuk dizakati, ya. Kalau untuk simpanan investasi itu nanti zakatnya ketika sudah sampai pada nisabnya. Kemudian binatang ternak ini juga ada masalahnya. Kalau dulu pada zaman Nabi yang disebutkan adalah unta, kemudian sapi dan hewannya apa? Kambing. Nah, sini enten wong sing ternak lele, ternak pitik, kira-kira terus zakatnya pinten, nisabnya berapa? Maka kemudian ada namanya fikih, ya. Nanti yang dizakati semua hewan ternak yang bisa berkembang dan berpotensi untuk mendatangkan namanya pendapatan. Kemudian hasil pertanian, ya. Kalau pada zaman Nabi ada apa? Korma, ada gandum, ada anggur, ya. Kalau kita ada apa? Ada padi dan sebagainya. Nah, sekarang yang namanya orang tani ada yang menjadi petani coklat, petani kopi, petani macam-macam. Yang ada lagi yang tidak disebutkan dengan jelas, berarti zakatnya mengikuti zakat undang, yaitu zakat kekayaan tarifnya 2,5%.
ya. Ada seorang petani karet di Sumatera, punya lahan 100 hektar, ya. Kemudian panennya setiap hari, maka kemudian dihitung, terus kemudian dikalikan 2,5%. Ada petani sawit juga begitu, ya. Jadi kalau petani seperti itu, yaumah hasoti pada hari panennya. Nah kalau sawit kan panennya hampir tiap hari, gitu. Jadi kalau kita punya lahan seperti itu panennya tiap hari, ya. Nah kalau kita menanam padi, panennya adalah setiap kurang lebih 3-4 bulan baru panen, ya. Itu kita lanjutkan tadi. Harta perniagaan, punya toko, punya perusahaan, ya, punya yang lainnya, petani sebagainya, itu juga harus dizakati. Berapa tarifnya? 2,5%. Ada yang mengalihkan dari hasil usahanya, ada yang mengalihkan dari jumlah hartanya, ya. Kemudian ma'adin atau kekayaan laut, ya. Hasil tambang termasuk kalau kita di daerah Sulawesi, kemudian itu Kalimantan, banyak yang menjadi pengusaha tambang, ya. Punya tambang itu sangat-sangat banyak. Contohnya itu adalah apa? Haji Islam, gitu. Yang punya karya sangat-sangat banyak sekali, ya. Maka nanti setiap ma'adin atasan juga harus dizakati. Kemudian adalah rikas, ya. Rikas adalah barang teman atau barang yang terpendam. Panjenengan duduk kebun, gitu. Tidak menyangka kok hanya atas makhluk yopo, gitu. Telah digali ternyata kendil emas, kendal tinggalannya zaman mojo masuknya mau cerkit, nah, kemudian ditimbang, kok ternyata 3 kilo, maka langsung dizakati 20%. Ya, nanti kalau untuk zakatnya kurang lebih 20%. Syarat zakat yang pertama yaitu harta yang dimiliki secara penuh. Contohnya orang punya rumah, ya rumahnya sendiri sudah lunas, boleh. Nek di rumah lagi nyicil 3 sasi, kita pada nyicilnya kok sudah dengan 6 tahun, ya belum dizakati, belum miliknya sendiri. Yo nek nguisok ngunasin mboten, kita. Atau yang lainnya punya harta, namanya apa? Namanya perusahaan, tapi perusahaan itu bukan miliknya sendiri, maka nanti yang dilihat adalah yang miliknya sendiri. Karena ada perusahaan juga yang namanya adalah kerjasama, ya. Kemudian sifatnya bisa berkembang, ya. Contohnya tadi, kalau kita punya harta benda, ya, kemudian itu kita usahakan kagungan mobil ning di omprengke, itu berarti kan bisa berkembang. Kalau dimiliki sendiri tidak, ya. Namanya ya harus. Kemudian cukup nisabnya, ada batas nisabnya. Untuk kambing tadi saya sebutkan adalah 40 ekor. Jadi kalau baru 3 belum zakat. Kemudian kita lanjutkan dulu, ya. Untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang penting adalah kalau melebihi kebutuhan pokok itu baru dikenakan zakat, ya. Ada seorang pegawai gajinya 10 juta, ada mungkin 20 juta, anaknya 10 boleh sekolah kabeh, gitu. Kadang-kadang malah punya hutang, maka ya belum zakat, ya. Untuk yang punya harta melebihi dari yang dibutuhkan. Kemudian bebas dari hutang, ya. Punya harta 1 miliar tapi hutangnya 2 miliar, jadi kan malah minus, maka belum zakat. Terus sudah
berusia 1 tahun. Kemarin ternyata dapat hadiah langsung tanpa diundi sebesar 1 miliar, tapi sebulan yang lalu, ya, maka sekarang belum berzakat. Kenapa? Karena usianya belum 1 tahun. Nah, kemudian targetnya ini, ya, jadi nanti kalau mau menanyakan silakan nanti ya. Kalau ada yang gitu nanti ditanyakan, Pak, saya tuh punya emas untuk perhiasan tak jumlah baru 60 gram, zakat atau tidak? Nggak usah zakat. Gitu. Saya punya sawah, kemarin pas panen tuh dapatnya 5 ton, zakat nggak? Ya zakat. Kapan zakatnya? Gitu ya. Kalau airnya pakai pengairan bayar 5%, kalau nggak bayar 10%. Ya, nanti sekali bagi bapak ibu yang ragu untuk zakat mal, nanti silakan untuk bisa kita bantu untuk menghitungnya, kemudian bisa jalan di masjid kita. Kemudian kita lawat dikit, sebentar saja. Kalau Anda punya unta, gambar unta model, gambar ya. Oke. Nah, unta itu ini tarifnya, gitu. Kalau yang punya unta 5 sampai 9, maka adalah 1 kambing. Yang paling mengurung unta zakat. Ini untuk unta. Ya, nanti kalau Pak punya unta bingung, silakan ditanyakan kalau punya unta. Kemudian nggak punya unta, tapi punyanya sapi untuk hari raya. Duit sapi mung 200 sapi, maka kemudian harus kena zakat, ya. Berarti di atas 100 setiap 30 ekor zakatnya 1 ekor, ya. Berarti kalau punya sapinya 200 ya zakatnya 5 sampai 6 ekor. Gitu. Nek duwe 200, gitu. Lah nek gaduane mung loro. Kemudian zakat kalau gaduan kok, ya. Kemudian untuk kambing, ya, kambing itu zakatnya setiap 40 ekor. Punya 45 zakatnya 1 ekor. Ya. Punya 90 berarti zakatnya 2 ekor. Ya. Punya 9 ekor zakatnya minta mboten zakat. Ya. Terus penimanya, ya, untuk zakat mal ada 8 golongan, meskipun untuk yang budak sudah tidak ada, ya, sebenarnya yang pada al-Baqarah atau ayat 60, ya, ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian saya tahu sedikit, untuk zaman sekarang ada namanya profesi, jadi guru, jadi dokter, gitu, jadi pengacara. Terus pengacara apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Gitu. Kemudian tiap bulan dapat apa? Gaji, maka namanya ada zakat profesi. Ini meskipun pro dan kontra, ya. Ini nanti zakatnya kurang lebih 2,5% dari gajinya. Meskipun saya mengatakan kalau gajinya kurang dari 85 gram setahun maka belum zakat. Umpama sekarang 1 gram itu kalau umpamanya awal 500.000, berarti 42,5 juta. Kemudian gajinya 5 juta, 5 kali 12 berarti berapa? 6, berarti sudah kena zakat, ya. Kalau gaji cuma 3 juta, 3 kali berarti kan berarti belum kena zakat. Untuk menghitung zakat progresi, ya. Kemudian ini untuk kita contohkan, jadi nanti untuk zakat progresi kita hitungnya 2,5% dari nisabnya 85 gram dalam setahun, ya. Kemudian perintah untuk ambil zakat bagi orang-orang yang nantinya dipasrai zakat. Nah, kemudian harusnya mendoakan kepada orang yang zakat supaya mereka hatinya juga tenang. Mas, ini ada zakat 50 juta.
Konji alhamdulillah konan dengan Allahumma sholli ala ya asinten sing zakat Mas Agus Allahumma sholli ala Mas Agus wa ahlihi. Jadi nanti yang zakat mendapat doa, yang di zakat yang mendapat harta. Dan semoga Bapak Ibu untuk tahun ini kita bisa menunaikan zakat dengan semakin sempurna, dan zakat itu bisa digunakan sebagai-bagainya data untuk mengangkat derajatnya orang-orang yang miskin dan orang-orang kaya. Demikian saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.